Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat PMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari dua buah pusaka, yang mana dua buah pusaka ini saya rasa sebuah kebetulan saya dapatkan dari orang yang sama, dan juga dia memiliki ciri-ciri atau juga keunikan yang sama sobat. Nah ini ada dua buah pusaka. Nah ini, dan juga ini kedua-duanya ternyata kemarin saya pesankan, warangkanya pun juga sama, yaitu sama-sama dari kayu hitam sobat. Pendoknya juga sama-sama memakai pendok selorok Kerawangan Kemalu Merah, hanya saja untuk di stylenya yang satu ini adalah Gayaman Jogja, sedangkan yang satu adalah Branggah Jogja. Oke, kita akan melihat seperti apa wujud dari kedua buah pusakanya, yang mana pusaka keduanya ini adalah dua-duanya punya keunikan tersendiri, dan dua-duanya ini saya dapatkan dari orang satu atau orang yang sama. Kita akan mereview seperti apa wujud dari kedua buah pusakanya. Baik sobat PMC, langsung saja kita akan melihat seperti apa sih wujud dari kedua buah pusakanya. Ini adalah kedua buah pusaka yang unik menurut saya. Kedua-duanya ini dia punya pamor yang istimewa, yang mana pamor ini di dalam dunia Tosan Aji termasuk dari pamor primadona. Dan juga untuk di bilahnya sobat, ini juga dia kedua-duanya punya bilah yang unik, yaitu bilahnya keduanya adalah pamengkang jagat. Dan kebetulan sobat, kedua buah pusaka ini saya dapatkan dari satu orang. Jadi satu orang yang sama untuk dua buah pusaka ini, hanya saja untuk di rentang waktunya sedikit ada jeda, mungkin 1 minggu atau berapa hari gitu loh, tapi ini dari orang yang sama. Nah coba kita akan menikmati dulu dari keindahan pusaka yang pertama ini. Untuk di pusaka ini memakai warangka Gayaman Jogja dari kayu hitam, memakai pendok selorok Kerawangan Kemalu Merah. Ini kesannya sudah apa ya, bersih, glowing, dan juga nampak meriah ya, ini sudah siap untuk dipertemukan dengan calon tuan barunya. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusaka yang pertama, sobat. Saya sangat merekomendasikan sekali untuk di pusaka ini, karena saya waktu menantingnya pun juga saya lihat, wah ini memang pusaka pilihan kalau menurut saya. Warangkanya memang sengaja saya ganti, sobat, karena untuk di warangkanya yang aslinya sudah tidak apa ya, tidak layak kalau menurut saya. Akhirnya itulah kenapa terus saya putuskan untuk mengganti warangkanya, biar itu sama dengan bilah pusakanya. Jadi kalau untuk di pusakanya istimewa bagus, maka akan saya ganti untuk di warangkanya. Biar apa? Biar tidak kesannya itu tidak berkesan mistik dan tidak berkesan kayak menakut-nakuti gitu loh. Karena kalau untuk di zaman dahulu, kalau nggak salah ini yang pusaka ini warangkanya adalah yang dia dibalut dengan kain mori putih, seingat saya, untuk di pusaka yang ini sobat. Akhirnya terus saya ganti ini. Nah kalau kayak gini kan kesannya dia tidak menakutkan, jadi untuk di warangkanya akhirnya terus berkesan indah, nilai dari estetikanya akhirnya muncul sobat. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Dapurnya adalah dapur sinom. Nah ini kalau Anda melihat di sini, ini ada sogokannya sobat, hanya saja dia tidak begitu kentara karena ada gambar dari pamornya ini. Nah ini di dalam dunia Tosan Aji teman-teman ini biasa menyebutnya adalah pancuran mas. Nah seperti itu. Tapi kalau untuk saya sobat, pancuran mas itu pamornya adalah dia seperti kayak sodolanang, tetapi di bagian sor-sorannya dia bercabang menyeberang ke bagian gonjo. Itu namanya adalah pancuran mas. Tetapi di kalangan teman-teman Tosan Aji menyebut yang kayak gini juga menyebutnya adalah pamor pancuran mas. Mungkin di antara sobat ada yang punya pandangan lain, saya persilakan. Karena kalau untuk saya pribadi kok kayaknya seperti ini masuknya lebih tepat di pamor lentang kemukus. Nah kita nikmati dulu sobat, untuk di keindahannya. Di sor-sorannya ini kalau Anda melihat, dia ini pamengkang jagat. Jadi dia ini retak. Meskipun retak, nggak tahu kenapa di dunia Tosan Aji seperti ini banyak sekali dicari sobat, atau banyak sekali peminatnya. Pamornya bagus, pamornya istimewa, dan juga untuk dibelahnya pun juga punya keunikan, yaitu adanya pamengkang jagat. Nah ini seperti ini. Kalau Anda melihat untuk di bagian gandeknya ini, dia ini pendek. Kalau menurut saya ini
masuknya kemungkinan estimasi Banten sobat. Tapi kalau ada yang punya pandangan lain atau sudut pandang lain tentang penangguhan, monggo. Karena setiap orang terkadang dalam menangguhkan sebuah pusaka itu dia berbeda-beda. Nah, untuk di bilahnya sendiri dia ini hitam. Nah, hitam. Dan untuk di pamornya dia kontras sekali dengan warna bilahnya. Jadi untuk di pamornya dia putih, sedangkan untuk di bilahnya dia hitam. Nah, ini adalah pusaka yang pertama. Dapurnya adalah dapur sinom dengan pamor lentang kemukus, atau juga ada yang menyebutnya pamor pancuran mas. Nah, untuk di pusaka yang kedua ini memakai warangka Branggah Jogja. Kayunya juga sama, yaitu kayu hitam. Nah, untuk di pendok selorok kerawangannya pun juga sama. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya nih sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusaka yang kedua. Kalau Anda melihat ini untuk di pamornya pun juga hampir sama. Nah, ini kalau menurut saya adalah pamornya pamor lentang kemukus. Tetapi sobat, di dunia Tosanaji banyak juga teman-teman yang menyebut seperti ini juga pamornya adalah pamor pancuran mas. Tapi kalau untuk saya loh ya, kedua pusaka ini pamornya sama, yaitu pamor lentang kemukus kalau menurut saya. Nanti mungkin di video berikutnya mungkin akan saya sedikit jabarkan tentang ciri dari pamor lentang kemukus itu gambarnya seperti apa. Kalau untuk di pancuran emas itu seperti apa. Sebenarnya dulu sudah pernah kok saya membuatnya, tapi sudah mungkin 1 tahun lebih. Kalau Anda pengen tahu ciri-cirinya silahkan Anda cari di video saya yang lalu. Nah, kita kembali sobat untuk di pusaka yang kedua ini. Ini kalau nggak salah looknya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Looknya 9. Ini dapurnya dapur Sempono. Kalau Anda melihat di sini, Mas, mana pamengkang jagatnya? Nah, pamengkang jagatnya ternyata berada di bagian atas ini sobat. Nah, ini dia ternyata bilahnya pamengkang jagat. Kedua-duanya kalau menurut saya pamornya adalah pamor lentang kemukus. Dan kedua keris ini saya dapatkan dari satu orang sobat, dari daerah Subang, Jawa Barat kalau nggak salah. Yang pasti daerah Jawa Barat sana. Nah, ini coba Anda amati. Kalau untuk yang ini seperti ini, dan kalau untuk yang ini kayak gini nih sobat. Ini kedua-duanya punya keunikan, yaitu sama-sama dia bilahnya pamengkang jagat. Yang satu dia pamengkang jagatnya berada di sisi atas bilahnya, sedangkan kalau untuk yang ini berada di bagian sor-soran bilahnya. Dan untuk di pamornya kedua-duanya kalau menurut saya sama, yaitu sama-sama pamor lentang kemukus. Meskipun beberapa di antara teman-teman Tosanaji ada yang menyebut pamor seperti ini adalah pamor pancuran mas. Kalau di antara sobat ada yang was, kalau untuk yang itu memang pamor pancuran mas, ya monggo. Kalau ada ya juga yang berpendapat sama dengan saya, oh ya kalau kayak gitu memang pamornya lentang kemukus, ya monggo. Yang penting jangan gontok-gontokan ingin menang sendiri, ingin merasa paling benar. Nah, kalau yang kayak gitu, kalau menurut saya kurang tepat, sobat. Nah, coba Anda amati. Nah, ini seperti ini. Jadi pamor lentang kemukus itu memang seperti kayak pamor sodolanang, tetapi di bagian sor-sorannya dia itu menggumpal, sobat. Nah, gumpalannya itu bisa seperti kayak pamor kulbuntet, lalu pamor tunggak semi, pamor woswutah, dan juga yang lainnya. Nah, atau bawang sebungkul gitu, seperti itu. Nah, ini adalah kedua buah pusaka yang saya dapatkan dari satu orang sobat. Kalau nggak salah untuk di pusaka yang ini, nah pusaka yang kedua ini menurut keterangan dari pemiliknya adalah miliknya Habib, katanya seperti itu. Jadi apa ya, seorang yang mengisi acara pengajian-pengajian seperti itu. Yang pasti keduanya adalah pusaka bagus. Kalau untuk di looknya ini memang seperti ini sobat. Jadi kalau pusaka-pusaka estimasi kulonan itu daerah Jawa Baratan seperti kayak Pajajaran, Segalo, Cirebon itu dialognya look kembu atau look hemat seperti looknya itu kayak apa ya, look males gitu loh. Tidak begitu kentara, jadi tidak begitu jelas gitu untuk membuat looknya. Nah, ini berarti untuk keduanya ini sama-sama tangguh kulonan ini.
Oke sobat semuanya, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang jawane. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.